Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adalah sahur hari ke 22. Mikir resui. Bentar lagi Nanda. Sebentar lagi ngapain? Iya. Sebentar lagi kamu sudah nggak nerusin episodemu. Bener. Enggak ya, masih Enggak. masih ada. Insya Allah itulah Masih ada. kedisiplinan saya dengan Hengki. Kenapa disiplin apa? Selalu menjadi pengganti. Serep. Coba ini bukan ban-ban serep yang hadir, Masya Allah sangat luar Wah, biasa. luar biasa. Pinky. Tuh, lihat. Pinky. Oh, Kalau dari dili- Korea ini ya kan, Pinky itu loh. Cucu. Ibu-ibu ini model Hello Kitty. Tuh, kok Hello Kitty? Pink gitu. Pink ya. Dari mana Dari Nyun mana Sewu? Ibu? Prada dikalikan Kendal sama dengan Maksudnya itu nggak dikalikan Nanda. Aduh. Prada kali Itu Kendal. alamat, Nanda. Oh lah tadi saya kira Prada kali Kendal sama dengan apa gitu. Itu alamat. Alamat. Dusun, dukur dan desanya. Oke, jadi ini juga dari Hah? Oh, Tanisa. Kada. Oh, Prada kali Kendal juga kita berikan tepuk Oke, tangan Masya tepuk Allah. tangan untuk ibu-ibu yang hadir. Hari ini adalah episode yang sangat Masya Allah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena Kenapa, hari ini Nanda? kita akan kedatangan Masya Allah tamu yang sangat luar biasa, memotivasi. Terus juga bagaimana sih sebetulnya kalau yang berpuasa ini, kalau nanti tamu kita ini seperti apa biasanya Iya. berpuasa. Aku jadi malu. Aku juga. Aku jadi ingin menjadi wanita sesungguhnya. Kamu emangnya nggak wanita? Enggak. Yuk langsung aja ya. Sultan Kasir itu loh guys. Sat-sat masih pantau seluruh transaksi di mana aja dan kapan aja. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau dagang online bingung mencatat-catat, pakai aplikasi apa ya? Aplikasi ini ngehang, aplikasi ini bingung, bayarnya mahal. Tenang. tenang. Saya ada solusinya, yaitu yang namanya Sultan Kasir. Catat transaksi penjualan dengan sekali sentuhan, jalanin bisnis makin nyaman. Juga nggak perlu bingung lagi. Suka. Isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan Anda. Karena Nervous banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Ya. Mulai dari kemudahan, pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang dibeli. Masya Allah. Oke. Jadi, banyak untungnya, banget. pasti My Pertamina. Memang ya. Wah. Semua solusinya sudah ada. My Benar. Sultan bisa di-download, My Pertamina My bisa. Pertamina juga Bisa. bisa. Terus Nanda, apa lagi? Kenapa? Ini Kuntet ini Bisa dari- di-download. Bisa di-download. Tapi dari kemarin tuh susah aja wajahnya. Kenapa kamu wajahnya susah? Kemarin Hai, Kisana. nyalon jadi juru kunci gagal. Juru kunci kok gagal. Aku nyalon jadi kami tua sing milih gur bojoku dhewe. Gagal. Kami tua itu apa? Kami tua itu Kepala ya dusun. kepala Oh, kepala dusun di dusun. desa itu. Oke, terus Nyalon RT pun gagal kuntet ini. gagal. Gagal kabeh. Aku dukur ae gagal. Iya, ya Semua buat nyalon gagal. Terus kenapa? Makanya itu kita mau meminta solusi ini kenapa kuntet ini Solusinya selalu itu gagal? gimana Nanda? Solusi. Harus mandi malam mungkin kamu. Sudah saya di mana? Oh, tadi malam ya. Sudah. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa puasa. Bahkan Kira
Sudah mandi kembang. Oh, mandi kembang ya Allah. Jadi kira-kira bagaimana solusinya? Oke. Biar kamu ini nggak gagal terus, bisa Itulah. berhasil. Biar nggak gagal, saat berhasil, gimana cara solusinya? Untuk itu Anda harus bersama dengan kami di Solusi Bisnis. Bukan acaranya, bukan itu Nanda. Acaranya tetap ini sahur. Temanya, Nanda. Temanya gitu ya. Kalau begitu langsung saja kita tanyakan kepada Gus Miftah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV baik yang di rumah maupun yang di studio yang berbahagia. Kalau ibu-ibu kelihatan bahagia dilihat dari warna jilbabnya. Wah, merah merekah. Ya, tanda rekeningnya pas-pasan. Ya Allah. Malam hari ini kita berbicara tentang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Pernah gagal, Bu? Pernah Sering. gagal? Oh, sering. Maka kita ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena banyak kesalahan lain yang harus kita coba ya. Nah, hidup memang tidak semulus yang kita inginkan. Perjalanan hidup pasti banyak suka dan dukanya. Kayak kemarin episode sebelumnya saya bilang, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, kalau rumah tangga itu pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Nah, dalam kehidupan pasti selain kebahagiaan yang kita harapkan, adanya kesedihan, kegagalan yang pernah kita rasakan. Nggak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Maka kemudian kita diingatkan, ijhad wala taksal fanadamatu limai yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Karena penyesalan bagi orang-orang yang hanya mau bermalas-malasan. Kunda tahu kenapa penyesalan tempatnya di belakang? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, itulah kenapa orang Jawa bikin belangkon di Jogja, bendolnya ini di belakang. Ini kalau di Surabaya namanya apa, Bu? Bukan, iya ini belangkon, iki loh. Mondol. Nah, iki. Mondol nih kamu. Apa? Bah. Hah? Gelungan. Gelungan tuh kalau ibu-ibu punya rambut digelung di belakang. Masa aku gelungan yuk. Pentolan tuh kalau bakso. Apa ya? Ini namanya mondolan. Oh, Ini kan mondol. Mataraman. Yang kemarin belangkonya saya jual 2 kali. Satu laku 200 juta, yang kedua laku 900 juta. Insya Allah. Belangkon saya, Bu, 90.000 jadi 900 juta. Coba belangkonya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Hey. Kowe arep ngomong apa meneh isine tak ajar kowe. Isine blangkon. Isine belangkon. Sini blangkon. Orang Jawa itu membuat kenapa ini mondolan ini di belakang, karena melambangkan orang menyesal gonduk. Kalau orang Jawa itu, orang Jogja, apa gonduk iki apa bahasa Jawa Timur? Bendol. Gondok. Nggih, Gondok iki penyakit tuh gondok. Nesu. Orang nesu, mangkal di belakang gitu loh. Menyesal di belakang itu namanya apa? Mendoan buri. Getun. Oh, Nah, getun. getun itu di belakang. Makanya kenapa bendolnya di belakang. Makanya dulu ketika saya haji, ini ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Saya jawab, hada blangkon. Terus kemudian, wa mahada, wahada mondolan. Nah, penyesalan pasti di belakang. Makanya kemudian, di saat kita merasa mau menyerah dengan semua kegagalan yang ada, kita diingatkan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusron, bahwa dalam semua kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Ketika terjadi persoalan seperti itu, apa yang diinginkan oleh Allah? Fafirru ilallah. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, Bu, mohon maaf, yang dikejar oleh anjing itu batunya apa orangnya?
Orangnya. Loh, gue ora tau dadi asu gue, salah. Abang. Salah. Kalau anjing itu dilempar batu, yang dikejar oleh anjing itu bukan orangnya, tapi batunya. Oh. Nah, maka kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek yang cantik. Siapa yang dikejar? Ceweknya. Kalau kuntet tetap batunya. Loh, ngomong. Ra percaya kowe iki. Artinya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Makanya kemudian kalimatnya adalah fafirru ilallah. Lah, hari ini banyak orang gagal, dia hanya fokus kepada kegagalannya. Padahal Allah mengatakan apa? Kalau kamu dikasih masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Nah, habis ini kita akan kehadiran bintang tamu yang dulu barangkali pernah mengalami kegagalan-kegagalan, tapi hari ini meraih kesuksesan. Masya Allah. Siapa beliau akan kita undang setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini ya, kita akan ada special guest star yang ada di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mas, sama niku loh. Kemarin nggak punya toko bingung. Sekarang tokonya wake, dodolane ake, barang dagangannya wake. Pusing aku Nanda. Kok iso? Pusing Seharusnya banget. kalau banyak toko, banyak untung, kamu bisa liburan kemana-mana. Itu yang harusnya. Makanya aku iki sultan sing ngaku-ngaku dadi sultan iki ya kaya aku iki. Lah kenapa? Tokoku akeh ning ndi-ndi, tapi bingung aku. Bingung Mbok apa? ngecek rene, arep liburan gak iso, arep nyantai gak iso. Loh, lah ya kenapa? Kok kayak gitu? Soal keuangan, maksudnya Iya, berantakan. keuangan caranya kita itu biar mudah, biar mantau keuangan, nggak usah mondar-mandir ke sana ke sini itu caranya Nyatet, gimana? cuaman biyen ngono ya. Wah. Tenang, aku punya solusinya. Nah, jadi untuk Anda semuanya yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami sama sebelah kanan saya ini ya, makhluk halus ini ya, langsung saja download yang namanya My Sultan. Di dalam My Sultan itu ada yang namanya Sultan Kasir. Bisa mencatat kalau misalnya lakunya berapa, terus kemudian kulaane piro, labanya berapa. Wah. Itu gampang banget. Jadi yang namanya My Sultan, catat transaksi penjualan dengan sekali sentuhan, jalanin bisnis makin nyaman. Bensin. Oke, nggak perlu ragu lagi isi BBM pakai My Pertamina untuk Oke. kendaraan kesayangan Anda. Masya Allah. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Nah, Banyak untungnya pasti My Pertamina. Ibu-ibu yang ada di rumah juga pasti penasaran siapakah spesial bintang tamu yang Masya Allah. Tapi harus pakai pantun. Bagaimana apa? Ayo, bisa Nanti nggak? saya dicoret dari kakak di Jawa Timur bakal Oke, pakai pantun. Kalau salah, contohnya kamu Coba, ayo. Kayak pantun ngono. Ya apa ya apa? Contohnya. Contohnya. Naik kuda ke Jawa Timur, jangan lupa bersama Gus Miftah. Beliau Ibu Khofifah, gubernur yang aku cinta. Oh, gak nyambung itu. Pripon, Orang Iya, nyambung. iya, lah kudune pripon, jarane pantun. Contohnya gini loh. Beli jamur dimasak rica-rica. Cakep. Ini dia gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Langsung saja Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Ibu. Insya Allah. Salam Sehat, Bu warahmatullahi Gubernur. wabarakatuh. Alhamdulillah Kok sehat. kok kata grogi ngapa ya, Red? Biasa, biasa Aduh. aja. Ada Ini belalang kena menclok di pantun janur. ini. Selamat datang Ibu Gubernur. Bener. Saya kata. Gubernur. Kalau pun mau. Gue mau. Nggih. Lah buasa. Saya lho gubah. Menurut kalian gimana Bu Gubernur ini di mata rakyat Jawa Timur? Ayo kita Jawa Timur. Masya Allah, Bagaimana Ibu matur itu. Bu Gubernur? Apa? Luar biasa Pak. Apa nih? Apa nih?
jiwa kepemimpinan. Menjadikan masyarakat Jawa Timur adil dan makmur. Masya Allah. Kuntet. Tidak memperbandingkan antara jabatan dan rakyat, sama. Masya Allah. Oh, jabatan karo rakyat dibanding apa Saya ini kalau jabatannya kali rakyat ini ki tidak membanding-bandingkan antara pejabat dan rakyat. Salah maneh. Minus, Bang. Minus. Utang seket. Utang seket. Ibu Khofifah, beliau ini kan dulu sebelum jadi pernah gagal 2 kali. Nah, Bu, apa memaknai kegagalan bagi seorang Ibu Khofifah? Ada gagal yang lebih banyak lagi. Saya itu pengen jadi penulis. Sebenarnya pengen jadi penulis. Tadinya pengen jadi pembaca berita. Seperti Tuti Aditama dulu kan hanya ada di TVRI jam 9 malam. Dunia dalam berita itu di kampung saya kan dekat sini. Nggak ada sekampung yang punya TV. Jadi saya mesti ke kompleks dosen di YIN sebelah sini untuk nonton dunia dalam berita. Jadi pokoknya pulang dari musola gitu anak-anak sak kampung kira-kira yang suka nonton dunia dalam berita sudah kita ke situ. Nah, dulu ada film top lah, MacGyver itu top itu. Nah, kayaknya Tuti Aditama pinter sekali. Seluruh dunia dia tahu. Mana kita tahu kalau dia sebenarnya baca. Nah, sudah. Lalu saya ingin jadi penulis. Tapi Bu Gubernur sebenarnya pintar. Tapi beliau menyembunyikan. Karena beliau punya prinsip. Kecerdasan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Oh, aduh. Lah kalau ngomong membaca berita Bu, dulu siapa idolanya Bu? Ya Tuti Aditama. Satu itu saja. Saya bayangkan ini orang pinter sekali, perempuan seluruh dunia dia tahu gitu. Bayangan saya kita bisa niru. Kedua Gus Dur. Jadi saya itu SMA kelas 2. Di mana ada Gus Dur, saya lari, saya cari untuk mendengarkan. Pernah satu forum tuh ya perempuan sendiri ya anak-anak kelas 2 SMA. Saya pokoknya ada Gus Dur di Malang. Sudah saya naik bus, pokoknya ada ada undangan saya ikut aja dan tidak pernah saya ditolak untuk ikut forumnya Gus Dur. Kembali Gus Dur ini kok pinter sekali. Saya pokoknya lihat sosok Gus Dur bahwa kita itu paham, tidak paham itu nomor sekian lah. Yang penting ikut. Dan saya mencoba kemudian mengenali Gus Dur lewat tulisan-tulisan beliau. Nah, dulu di Panji Masyarakat itu kalau tulisan Gus Dur itu terkenal dari titik ke titik itu panjang sekali. Wah, ini memahaminya kan dibaca lagi. Tapi dari titik ke titik isinya kalimat Bu ya. Kalau ini satu buku isinya titik semua. Kata kalimat. Tapi pemirsa sahur kalau ngomong idolanya Bu Khofifah ini Gus Dur sama Bu. Saya dulu ketika di PMII itu dipanggil miniatur Gus Dur. Wah. Karena walaupun saya tidak sejelas Gus Dur, minimal lucu kayak Gus Dur lah. Waduh. Nah, ketika mengalami kegagalan, proses apa yang Ibu Khofifah lakukan dalam semua kegagalan itu? Kalau nulis itu kan susah itu, harus tahu bagaimana sebetulnya selera dari media-media di mana kita ingin tulisan kita diunggah. Lawang saya itu kan lebih sering baca tulisannya Gus Dur yang di Panji Masyarakat dulu itu dari titik ke titik panjang. Jadi dan mungkin itu daging semua ya tulisannya. Itu kalau membaca tulisannya Gus Dur berapa puluh buku sebetulnya kita bisa dapat. Dari satu tulisan ya? Dari satu tulisan. Intisarinya itu kalau Gus Miftah bilang dagingnya. Nggak tentu paham juga, tapi saya seneng gitu. Nah, saya itu nulis itu mungkin, ada 25 kali nggak dimuat, dimenulis lagi nggak dimuat lagi. Jadi saya pikir saya memang bukan penulis yang baik mungkin untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran saya. Kenapa harus ditulis? Karena menurut saya kalau ini tulisan kemudian terdokumentasikan, biarpun itu 100 tahun ibaratnya, pikiran ini tidak akan hilang. Orang dan generasi mana saja bisa membaca. Nah, hari itu kan belum pada proses digitalisasi sistem seperti sekarang. Waduh, kalau ceramah begitu berapa orang yang mendengarkan, setelah itu belum tentu 50% nyantol. Nyantol ini belum tentu 50%. Nah, saya kepingin
apa yang saya gagas orang lain itu bisa mengikuti, dan siapa tahu kemudian saya juga dapat respon, ya, Iya. termasuk kritik di dalamnya. Dan ternyata memang Ibu Khofifah tidak terlahir sebagai penulis, tetapi terlahir sebagai orang yang ditulis. Oh, karena waktu itu belum ada YouTube. Iya, Pak. Kalau saya kemarin ke Korea dipanggil Gus Miftah wali YouTube. Karena YouTube saya banyak. Nah, Bu, Nggih. cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa toh? Itu dulu, saya Tetap penulis? pengen jadi pembaca berita, kemudian pengen pinter lah kira-kira gitu. Lalu orang pinter harus banyak membaca ya. Jadi saya dari SD kelas 2 kan nenek saya, ibu saya itu sawahnya banyak daerah Jember, sekitar sini. Dari saya pulang sekolah, saya biasa manen, sisa-sisa dipanen itu saya panen sendiri. Nggih. Dan setelah itu ngasak lah, setelah dipanen saya ngasak. Ngasak itu bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Nah, setelah itu pokoknya sudah itu saya jemur sendiri, terus saya bawa ke Selepan. Ya. Sudah saya jual, saya beli buku. Buku apa saja. Dulu di Wonokromo itu ada beberapa toko buku. Sudah saya ke situ. Nanti saya ke Ampel. Buku-buku agama, tarikh-tarikh saya ke Ampel. Jadi buku saya banyak dari dulu. Masya Allah. Nah, sudah itu proses berjalan. Saya ini tukang naik gunung. Oh, pendaki juga? Saya tiap 6 bulan lah. Saya ini hobinya hiking. Ya Allah. Tukang naik gunung. Lalu olahraga saya hoki. Olahraganya apa, Bu? Hoki itu nggak banyak karena sampai sekarang hanya satu lapangan di Jawa Timur di Dharma Husada, Surabaya. Kalau saya hoki berarti sama mahasiswa FK UNER. Jadi saya jadi striker, persis main bola itu. Kalau hoki itu kan 11-11 persis. Dan itu mengajarkan super tim ya, teamwork ya? Teamwork. Jadi nggak bisa kita mau membawa bola kok sendirian, padahal yang deket gawang itu sana pasti harus dilempar dan seterusnya. Apa filosofi yang bisa Bu Khofifah ambil dari permainan hoki? Saya merasa bahwa kita ini bisa sukses kalau bersama-sama. Tuh dengerin. Tuh. Jangan dianggap saingan. Dianggap nopo? Benar. Saya itu cuma membayangkan, Bah. Apa? Bayangkan apa? Untungnya dulu Ibu Khofifah itu tidak jadi pembaca berita. Kenapa? Seumpama jadi, dikontrak JTV suruh baca pojok kampung. Wah, ruwet. Aduh, Bahasanya wangel. Jadi hoki mengajarkan super tim dan teamwork. Tapi di Indonesia hari ini nggak suka jadi pemain. Tapi rata-rata kebanyakan jadi wasit. Gini Gus, dan akhirnya kata-kata super tim itu misalnya untuk Bank Jatim. Bank Jatim. BUMD paling strategis di seluruh provinsi itu adalah bank daerah. Maka saya mendiskusikan ini dan bahasa yang saya pakai adalah super tim. Super tim. Jadi pertama harus bikin teamwork, bagaimana kemudian mereka sama-sama berikhtiar menjadi super tim sehingga Bank Jatim juga menjadi super bank daerah. Super bank daerah. Karena memang sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super tim. Karena Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali tentunya masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Barakallah. Pemirsa, ketika kita gagal, kita diingatkan dengan satu ayat. Alam nasroh laka sodrok, kata Allah. Bukanlah kami telah melapangkan dadamu. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu tidak segera bisa move on. Kenapa? Karena belum bisa menerima, belum ridho, belum lela. Dadanya ini belum lapang. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Masih ingat teorinya? Ya, move on itu pasti berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ngono.
Iya tuh, bener? Enggak. Pernah nggak belajar melupakan? Nggak pernah. Lupakan IPA, IPS, waduh, nggak ada. nggak naik. Nah Bu, bagaimana bangkitnya? Kalau sudah seperti itu? Kan kita mesti punya banyak opsi ya. Hmm. Jadi kita harus memiliki alat untuk melakukan identifikasi. Oh mungkin bukan jalur ini, mungkin Allah kasih jalur yang lain, mungkin jalur ini, mungkin jadi selalu possibility dari pilihan-pilihan itu ya kita coba. Saya kelas 2 SMP, kita biasa kalau selesai salat malam, pokoknya kita buka biasa ya ketemu ayat ini kita coba baca, kita coba tarjamah, kita ya begitulah. Misalnya hadis juga saya biasa menghafal itu setelah salat malam dari SMP kelas 2. Nah, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha itu kuat sekali. Termasuk ayat yang tadi dinukil Gus Miftah. Ini apalagi pada saat Covid ini sering saya menyampaikan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra sampai 2 kali loh ini. Jadi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan menjadi bagian dari penguat kita ke depan itu menurut saya akan menjadi naik kelas ini. Tiap ujian itu penanda bahwa akan ada kenaikan kelas. Nah, bagaimana kita memaknai bahwa setiap kesulitan, termasuk di dalamnya kegagalan, oh mungkin ini tahap di mana Allah menguji kita, bahwa kita akan dinaikkan kelasnya. Nah, beda lagi mungkin yang dimaksud Gus Miftah ini gagal nyalon gubernur, gagal lagi mungkin itu yang dimaksud. Kok tahu sih? Padahal tadi, jadi termasuk yang menjadi bagian wirid kita ya selesai sholat itu kalau Allah tidak kehendaki ya nggak dapat tu'til mulka man tasya. Oh mungkin hari ini bukan saya yang dikehendaki Allah. Pada posisi seperti itulah lalu kita tidak pernah merasa bahwa gagal. Ya memang belum waktunya, belum saatnya. Jadi dulu kan makanya Kanjeng Sunan Ampel itu memaknai ajal itu artinya bukan kematian, tapi titiwanci. Titiwanci itu artinya apa? Bahasa Indonesianya. Kalau sudah saatnya lah, ajal itu bisa berarti kematian, bisa berarti jodoh, bisa berarti rizki, juga berarti jabatan. Kalau memang belum titiwancinya nggak bisa dipaksakan. Yeah. Jadi nggak ada kok frustasi, kok kecewa. Saya kan setelah pilgub pertama dan Allah belum kasih kesempatan saya untuk memimpin Jawa Timur. Saya ini kan sebagai ketua muslimat keliling terus ceramah di mana-mana. Kalau Gus Miftah mau cari rekaman saya, misalnya saya kok berucap kurang baik ke Pak Dekarwo, Gus Miftah tidak akan ketemu. Jadi saya ikut lagi pilgub belum sukses lagi. Begitu juga saya keliling ceramah di mana-mana tidak akan ketemu kalimat saya di mana saya menyampaikan sesuatu yang kurang baik untuk Pak D atau Gus Sipul. Itu tidak akan ketemu. Nggak akan ketemu ya? Tidak akan ketemu. Jadi karena apa? Karena saya melihat memang Allah belum kasih saya. Nah kesempatan itu Allah turunkan pada Pilgub 2019 kemarin. Jadi ya kalau itu kemudian kita fahami sebagai bagian dari ya sudah mungkin takdirnya Allah turunnya di 2019. Jadi ndak ada hati yang terluka gitu, ndak ada apalagi kayak dendam apa ndak ada. Ya, karena masalah yang diselesaikan dengan emosi tidak akan pernah menemukan solusi. Maka kalau kamu punya tujuanmu gagal, jangan rubah tujuannya, tapi rubahlah caranya. Dan kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan Bu Khofifah. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Ya Allah. Ketok pinter, main diundang neng kono. Gradi. Nah ini kuntet nggih to, Pak? Apa nih? Diundang. Lah, tadi Ibu sudah rasa-rasa sama Judan. Itu kenapa? yang pakai belangkon kecil siapa? Kuntet itu. Ya, terus? Nanti setelah acara ini langsung suruh ke Gradi. Ngapain ke Gradi? Dipendem ning ngarep. Gelem. Kayak kata liyane to. Bu.
jatuh cintanya kepada muslimat sehingga jadi ketua umum muslimat. Itu disebabkan karena apa? Kalau nyuwun sewu ya ibu-ibu ya. Kalau saya melihat muslimat sama Fatayat nggak perlu lihat seragamnya, Bu. Ngeliat dari mana, Pak? Baunya. Kok bisa, Pak? Fatayat parfum. Nggih. Muslimat balsem. Kayaknya ini Gus Miftah muslimat tahun 80 kali. Tahun 80. Kalau muslimat sekarang udah enggak, udah glowing ini wajahnya. Itu alisnya malah kayak celurit. Kenapa Bu kok jatuh cinta banget sama muslimat Saya sampai sekian sering lama? kali menyampaikan kayaknya di muslimat itu kita lebih dekat surga. Lebih dekat? Surga. Kenapa Bu? Jadi suasana yang terbangun itu selalu mengajak kebaikan, selalu saling mendorong untuk saling mendoakan. Dan suasana itu internasional loh, karena PCI itu sama suasana. Iya. Kok komunitas yang memberikan doa-doa dan kita tidak tahu dari pendoa yang mana, dari mulut yang mana doa itu akan diijabah Allah. Begitu luar biasa. Karena bisa jadi doa itu dikabulkan bahkan dari seorang pawang hujan ya Bu. Teng 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 teng. Aku pas dek kono loh. Jangan dilihat caranya. Dilihat apanya, Pak? Dilihat, nggak tahu kita doanya dari siapa. Iya. Karena saya ingat betul di kitab Ihya itu ada 27 ulama ketika masih dilanda kemarau panjang. Itu semuanya surat istisqa kemudian minta air hujan. Dari 27 ulama yang sholat dan minta air hujan gak ada yang dikabulkan. Sampai ada orang yang dianggap gila, dia berdoa kemudian Allah turunkan air hujan. Artinya benar dan disampaikan oleh ibu. Kita tidak pernah tahu dari mana doa itu dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi loh orang segini banyak yang doa kundet tetap nggak mandi. Sekali-sekali Bu, kalau boleh memilih lebih menyenangkan mana? Jadi ketua umum muslimat apa gubernur? Muslimat ini mendoakan dunia. Jadi Mendoakan kalau dunia. gubernur noto sesuai provinsinya. Jadi bisa saling melengkapi. Lebih berat mana Bu komplementer. tantangannya Bu? Tantangan kalau di Pemprov, kenapa saya kemudian memahami seandainya Allah itu dulu ijabah jadi gubernur pada 15 tahun yang lalu. Oh ini provinsi besar yang menjadi tumpuan dari 16 provinsi Indonesia Timur di bidang logistik. Saya jadi sangat memahami 16 provinsi di luar Sulsel. Hampir 80% logistiknya itu dari Jawa Timur. Jadi betapa memimpin Jawa Timur ini sudah harus noto ngitung pemenuhan logistik 16 provinsi. Berarti kalau sama Jawa Timur 17 provinsi itu separuhnya Indonesia. Jadi mungkin memang saya harus dimatangkan lagi. Harus matang dulu. Jadi, ya. melalui banyak pintu-pintu lain termasuk Kementerian Sosial misalnya. Kalau buliannya Bu, lebih banyak dibully jadi ketua muslimat atau jadi gubernur? Di muslimat nggak ada bullying tuh. Enggak. Karena kalau ngomong bulian, saya berpengalaman. Kasus terakhir soal wayang saya dibully 27.000 komentar. Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya nggak sakit hati. Tahu kenapa? Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa saya baca kurang gawean? Ngapain? Coba kita belajar cerdas ya. Kenapa kalau kita posting di medsos, kalian lihat lebih banyak komentarnya apa like-nya? Banyak like-nya lah. Like-nya. Likes-nya. Pasti banyak like-nya. Pertanyaannya kenapa lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Makanya kalau Bu Gubernur ini pasti sudah tahan, sudah kebal. Makanya ingat ya, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di mana? Di mana Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Persembahan dari Telkom Indonesia, cuman ada yang namanya Sultan Kasir, jadi bisa memantau seluruh transaksi keluar, masuk, jual, beli, ya kan, kapan saja dengan catatan keuangan itu secara real time. Catat transaksi penjualan dengan sekali sentuhan, jalanin bisnis makin nyaman. Sip bensin. Gak usah ragu, gak usah bingung pakai
My Pertamina untuk kendaraan Anda. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan, mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang Anda beli. Banyak untungnya, pasti My Pertamina. Ayo, ada pertanyaan nggak? Ini edisi ini saya pengen nggak harus tanya sama saya, boleh sama gubernur. Ayo, mau tanya? Ayo, mau tanya? silakan. Silakan Bu. Ibu. Ada dari situ di belakang. Oh, ada. Takut Silakan. dipendem nang geradi. Cemaai. Silakan Bu. Monggo Bu. Jadi sambil nunggu pertanyaan, saya ingat betul dulu dimotivasi sama kiai saya, ketika kita merasa hidup kita stuck ya. Makanya saya itu paling nggak suka dengan satu lagu. Yang gimana, Pak? Judulnya Stroke. Yang pundi, Pak? Ada loh. Yang mana, Pak? Ini nggak menggambarkan orang semangat untuk sukses. Sukses. Lagu judulnya Stroke. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu kan stroke itu. Itu. Tapi kalau lagu yang paling dibenci sama ibu-ibu ini judulnya Hoak. Pundi, Pak? Hati senang walaupun tak punya uang. Itu Hoak itu, Hoak itu. Siapa bilang gak punya uang senang? Ingat ya, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Saya dulu dimotivasi sama kiai saya ketika gagal, beliau mengatakan apa? Idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Bahkan saya hari ini mengganti kalimat itu. Tidak lagi waduhas sabil, tapi waduhas subul. Kalau mungkin bahasa kerennya adalah where there is will, there is way. Kita ganti, where there is will, there are ways. Bahwa kemudian jalan keluar yang diberikan oleh Allah terhadap masalah yang kita hadapi itu jauh lebih banyak. Jadi kalau masalahnya satu, bisa jadi solusinya 4. Makanya kalau orang Jawa dikasih masalah kudu digelar lan digulung. Dari mana kemudian mau kita selesaikan? Makanya sekarang kita makan bubur saja itu ada 2 tim kok. Nggih. Tim diaduk sama tim di Tak makan diaduk. dari pinggir gak diaduk. Sehingga Artinya apa? dari pinggir. Ketika kemudian Allah memberikan masalah, yang perlu kita ingat adalah bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Nah. Ayo, Nanda mau ada ya Ibu Gubernur. Ibu, ya ini mau tanya. Ibu, Silakan gimana? Bu. Saya Ya, juga Bu. boleh, Bu Gubernur juga boleh. Ayo, iya bingung ibu-ibu. Iya, Oh, malah calon-calon tak uncal ya. Dari Ibu Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, barangkali bisa berbagi bagaimana cara membagi waktu antara keluarga, pekerjaan dan bersosial di muslimat. Kami saja yang ibu rumah tangga kadang-kadang tahu-tahu ngerjakan rumah, membersihkan atau apa belum selesai sudah datang waktunya dohor, waktunya ini. Bu siapa namanya? Bu Rini. Bu Rini, Terima Rini kasih. lagi. Lagi ya. Bagaimana cara bagi waktu? Bagi waktu. Nah, itulah alasan kenapa Gubernur Jawa Timur bukan Bu Rini. Kenapa? Karena nggak bisa bagi waktu. Monggo Bu Gubernur, bagaimana cara bagi waktu? Berbagi tugas. Jadi kalau misalnya saya punya anak 4, urusan olahraga, urusan beli buku, kemudian urusan kesehatan itu adalah urusan suami. Urusan sekolah, urusan ibadah, ngaji itu urusan ibunya. Jadi kalau misalnya anak saya waktu itu masih kecil-kecil semua, imunisasinya ini kapan? Itu di meja tugas saya nggak punya jadwal itu. Di meja kerja suami itu ada. Nanti beliau akan mengingatkan ini waktunya imunisasi, ini waktunya imunisasi. Itu terbawa. Sistem pembagian tugas di masing-masing anak juga begitu. Tidak berarti kalau ini dulu anak menteri, kemudian kamar itu harus dibersihkan oleh asisten, kan tidak begitu. Jadi kalau misalnya untuk ngapunten atau bantal apa-apa, ya itu tugas mereka. Ada yang mencuci, taruh di ujung. Setelah itu mereka akan merapikan sendiri kamarnya. Nah, boleh suatu saat dilombakan saja internal mereka. Kita seringkali mencoba
saling mendengarkan. Itu kalau habis makan maghrib ya, menuju ke Isya itu kita minta mereka cerita. Boleh cerita sekolahnya, boleh cerita pelajarannya. Kan kadang-kadang anak ini sungkan menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya. Tapi bagaimana kemudian antara suami dan istri? Kita janjian, Gus Miftah, pokoknya ada apa gitu, ditulis. Ditulis kemudian ditaruh, kita sudah punya kesepakatan. Pokoknya di bawah pakaian yang ini adalah surat dari suami saya. Di bawah pakaian ini adalah surat dari saya untuk suami saya. Nah, suatu saat surat dari suami saya itu isinya sederhana sekali. Saya enggak suka kamu selalu pakai pakaian warna gelap. Itu kan menyampaikannya juga mungkin sungkan. Jadi ada hal sederhana begitu, itu disampaikan lewat surat. Nah, bagi-bagi tugas juga begitu. Kadang-kadang kita yang misalnya, kenapa sih kalau pakai mobil kemudian tidak langsung dicuci? Jadi maunya saya masuk rumah itu dalam keadaan mobil sudah dicuci. Jadi besok kita mau berangkat, mobil itu sudah bersih. Kira-kira hal-hal seperti itu kalau kita ngomong kadang-kadang mungkin ada lisan yang kurang teratur, tertata sehingga tidak enak rasanya. Maka ditulis. Ditulis. Itu cara berbagi tugas ala kita. Lalu bagaimana dengan makanan? Ya kalau sekarang sih sudah gampang sekali. GoFood itu di mana-mana. Istri tidak masak, GoFood bertindak. Jadi kalau saya boleh saja suatu saat anak-anak saya yang kelas 4, kelas 6, SMP kelas 2, saya minta mereka berbagi masak. Bisa nggak goreng ini? Bisa nggak bikin sayur? Ibu ngapain? Ibu main game. Jadi itu kemudian mereka, ya setelah itu mereka senangnya menyajikan makanan yang sudah dia masak. Jadi itu cara saya mencoba bagaimana sebetulnya anak-anak ini punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan sesuatu, karena anytime sangat mungkin memang mereka harus mengerjakan sendiri. Saat lebaran misalnya asisten pulang kan itu harus kerja sendiri. Nah begitu mereka selesai dia sajikan semua gitu, dengan sukacita mereka menyajikan itu. Padahal saya ini sebetulnya ingin menjajal opsi-opsi seperti ini. Saya rasa kita punya metode yang mungkin bisa sama, bisa berbeda, tapi kira-kira adalah yang kita bisa melihat tanggung jawab anak ini, kemudian kepedulian anak ini gitu. Bu, memahami kekurangan masing-masing. Seorang istri mencari suami yang sempurna, seorang suami mencari istri yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Masya Allah. Ini Itu Bu, kayak saya Bu, saya tuh kalau sama istri, Bu Gubernur, mau guyon toh. Ya kenapa sih kita harus kaku? Ya guyon-guyon saja. Saya pulang jam 2 malam, saya mau tidur, istri saya udah ngiler. Oh gampang, tak golek ember tadai cangkeme. Guyung nah gitu. Karena apa? Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Masya Allah. Karena saya meyakini di semua kekurangan pasti ada kelebihan, dan setiap kelebihan pasti ada kembalian. Susu mau susu. Pesan Ibu sebelum kita tutup acara hari ini, memotivasi masyarakat Jawa Timur sebelum Idul Fitri tahun ini. Saya mau mengawali dengan pesannya Gus Dur. Gus Dur itu seperti Gus Miftah ini, nobody's perfect. Maka beliau bilang begini, be yourself and do the best. Nggak usah kita mengidentifikasi menjadi orang lain. Dulu kan banyak Gus Dur, saya ini ingin seperti Gus Dur, ya raiso, memang cetakannya ya beda. One and only ya Gus Dur Bu ya. Ya Gus Dur. Maka Gus Dur seringkali menyampaikan be yourself and do the best. Sudah, jadi diri panjenengan dan lakukan terbaik yang panjenengan bisa lakukan. Masya Allah. Ada yang mungkin sehari ini kalau puasa bisa berapa juz, tapi ada yang baru pemula. Pokoknya ngaji, pokoknya tadarus, pokoknya deres ngeten. Jadi tidak bisa diperbandingkan. Selain itu biasanya kan sawal, hatam ping piro.
panjenengan ndak usah nggak pede, soalnya mungkin ada yang setiap ngaji dilihat maknanya terus diresapi. Jenengan kalau ngeresapi apa yang didawuhkan Gus Miftah iki dawa lho nek ditulis niki wau. Filosofinya ya dawalam, wis dawa dawalam dan seterusnya. Ya nggak apa-apa nanti ngaji lagi. Nanti ngaji lagi sama beliau. Jadi be yourself and do the best. Mari jadi diri kita sendiri, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Yang Luar seperti biasa. itu tidak akan bisa mengurangi syukur nikmat kita. Kalau kita itu melihat kekurangan, memang nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Ya. Nanti syukur nikmatnya kurang, supaya kita ini apa yang kita terima hari ini kita syukuri apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Amin Allahumma Amin ya Allah. Kita banyak belajar dari Bu Gubernur bahwa kemudian kegagalan disikapi dengan bijak, maka kemudian muncul kepercayaan dari masyarakat. Ingat, kepercayaan diperoleh bukan dengan banyaknya perkataan, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Kita akhiri karena sudah imsak dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma Ghodin An adai Fardi syahri Ramadana Hadihi sanati Imanan Wahtisaban Fardol lillahi ta'ala. Bu Gubernur matur nuwun rawuhipun di sahur bareng Gus Miftah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan saudara Rauf. Terima kasih kepada Telkom Indonesia dan juga Pertamina. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Assalamualaikum. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh